biasa. Baiklah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya nanti kita angkat sebuah pujian yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah kekuatan kita yang kita dapat dari Dia. Dia adalah keteguhan hati kita, setiap kita manusia yang sudah Dia ciptakan, bahwa kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia.
kami sangat bersyukuri hari-hari yang Kau berikan bagi kami. Dalam perjalanan kehidupan kami, Tuhan selalu menyertai kami. Terlebih khusus pada hari yang indah ini, hari yang spesial Tuhan, di mana gembala kami genap berumur 60 tahun ya Tuhan, Kau sudah tambahkan. Perjalanan Tuhan hidupnya mengiring Engkau yang Tuhan panggil dan menetapkan dia sebagai gembala Rayon 12 GBI Gihon ini Tuhan. Sudah berjalan 12 lebih. Kami bersyukuri setiap perjalanan yang Tuhan pimpin. Tuhan juga berikan dia kesehatan Tuhan, kekuatan yang baru, kesegaran yang baru, bahkan jauh lebih kuat daripada hari-hari sebelumnya. Tuhan, kami mengucap syukur juga Tuhan buat Rumah Bintang yang sudah Tuhan percayakan Tuhan di tempat ini. Tuhan sudah berumur 5 tahun. Kami mensyukuri Tuhan, Kau menyediakan Tuhan semua yang dibutuhkan buat anak-anak kami di sini ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya ada perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan percayakan Tuhan kepada gembala kami melalui pelayanan yang lebih besar, kapasitas yang diperluas Tuhan, pelayanan yang diperluas Tuhan. Terima kasih Bapak, setiap kami yang boleh hadir juga Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami juga adalah orang-orang yang Tuhan panggil dan pilih, boleh bergabung dalam satu wadah yang Tuhan percayakan ya Tuhan, untuk boleh melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Kata Bunda Risa, dimanifestasikan, dipertunjukkan kepada dunia bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang maha besar, Allah yang berdaulat atas segala kehidupan kami. Sekalipun Tuhan keadaan yang tidak enak saat ini, dan kami percaya ketika kami bangkit dan menjadi terang Tuhan, bahwa kemuliaan Tuhan telah bersinar dan bercahaya atas kami, akan menutupi semua kegelapan yang melingkupi bumi ini, bahkan yang ada di sekitar ini. Kami percaya Tuhan, ini waktunya kami semua bangkit dan menjadi terang di Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berbicara bagi kami pagi sore hari ini Tuhan. Bagaimana kami di hari ulang tahun gembala kami ini, Tuhan kasih tuntunan bagi kami ya Tuhan. Apa yang harus kami lakukan dan kerjakan untuk seterusnya, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudara sekalian. TA sama Pak Gede ini saya baca agak gemetar. Ini udah ngomong tapi tiba-tiba Yesaya 60 itu langsung dikasih. Waduh. Terus saya hubung lagi, ada hubungan apa? Yesaya 60 dan ulang tahunnya Bapak Kepala gitu loh. Baru saya mengerti. Ya, saya nggak tahu umur Pak Gede 60 saya nggak tahu. Baru kemarin saya terkonfirmasi dengan sekretariat. Katanya Pak Yudi, Pak, ini umur Pak Gede umur berapa? 60. Kelap lah ya. Saya coba renungkan ini Yesaya 60, bangkitlah dan menjadi terang. Saya mau bilang ya, saya mengikuti bersama dengan Bapak Gembala itu dari sejak gereja ini berdiri. Ya, sejak berdiri gereja ini. Ya, perjalanannya ya sampai bagaimana turun naiknya, ya kesulitannya saya tahu. Memang Tuhan menaruhkan satu visi yang besar bagi Bapak Gembala kita di sini. Ya, satu pelayanan yang besar. Dan ini adalah sebuah kado ulang tahun buat Bapak Gembala kita di usia 60. Ketika saya melihat, membaca berulang-ulang, sebenarnya ayat Yesaya 60 itu menceritakan satu tuaian yang besar yang Tuhan akan percayakan kepada Bapak Gembala kita. Kita doakan nanti biarlah ini digenapi. Ya, di mana kuncinya apa? Kuncinya Tuhan bangkitlah dan menjadi terang.
Tidak ada kunci yang lain, hanya selain bangkitlah dan menjadi terang. Kalau berbicara ini, saya bilang itu bukan berbicara hanya untuk Pak Gembala, buat kita semua, oke? Nah, saudara, tidak kebetulan saudara hari ini kita merayakan di rumah bintang. Lihat di depan kita itu banyak bintang-bintang. Saudara saya adalah orang bintang-bintang. Seperti Abraham ketika dia sudah mulai kewalahan menunggu janji Tuhan. Dia itu udah nggak mungkin, istri saya udah tua begitu, nggak mungkin melahirkan anak. Dan dia sudah mati haid, nggak mungkin. Tapi Tuhan suruh dia keluar dari kemah dan lihatlah ke langit. Coba hitung, kamu bisa hitung nggak jumlah bintang yang ada di langit? Wah, saya percaya hari ini yang duduk di sini semua adalah bintang-bintang. Seperti bintang di langit yang sudah dilahirkan. Oke? Saya percaya yang banyak bentuk pelayanan. Saya melihat terjemahan kata terang itu apa sih arti maksud terang itu di kamus Indonesia KKBI dikatakan dalam keadaan yang dapat dilihat. Ya, bukan hanya dilihat, bisa didengar. Ya, bisa didengar. Jelas, nyata, cerah, bersinar, berbicara siang hari, bersih, jernih, sah, terbukti, cahaya dan bersinar. Itu menunjukkan karakter Kristus. Visi dari Tuhan berikan kepada wadah ini melalui gembala adalah menjadi gereja yang berkarakter Kristus serta berdampak bagi sesama. Wah, luar biasa. Itu berbicara terang. Ya, sesungguhnya karakter yang paling utama daripada terang itu adalah wujud daripada Tuhan Yesus sendiri. Yesus sendiri katakan, akulah terang dunia. Ya, dan dia bilang gini, ya kepada murid-muridnya, selagi masih ada siang, bekerjalah. Jadi waktunya kita sekarang ini bekerja. Nanti ada waktu malam, tidak bisa lagi bekerja. Inilah waktunya kita semua yang ada di Nerayan 12. Inilah waktunya kita bekerja. Inilah waktunya. Justru di ayat kedua dikatakan, saudara nanti baca ya sendiri. Ya, ayat pertama dikatakan bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara, sampai ayat ketiga itu adalah sampai ayat ke-22 itulah dampaknya, hasilnya. Ya, dampaknya bagi sesama ini dampaknya. Ya, yang sulit bagi kita ya adalah bangkit dan menjadi terang. Memang katanya pendek, tapi penerapannya sangat gak gampang. Itu butuh namanya pengorbanan, butuhnya kerelaan, butuhnya ketaatan, butuhnya penyalipan. Ya, kita percaya pada perjalanan ini yang cukup panjang. Ya, banyak liku-liku yang sudah kita lewati. Ya, tetapi bagaimana respon kita? Ketika kita meresponi dengan baik, kita tetap berjalan, kita teguh dan berdiri, dan kita terus mengarah kepada terang yang bersinar itu, seperti ya orang Majus yang melihat terang itu, dia tidak peduli dengan semua keadaan. Saya percaya dari timur menuju ke tempat Yerusalem saat itu melewati jalan yang tidak gampang, tapi mereka mengarahkan hanya pada terang itu. Begitulah hari-hari ini kita. Memang pelayanan yang Tuhan berikan kepada setiap saudara dan saya itu tidak gampang. Itu perlu kerelaan, itu perlu penyalipan, itu perlu
penderitaan. Ya, Yesus nggak sama. Lihat, dia tidak peduli apa yang dikatakan kiri kanannya, yang dia tahu dia harus menyelesaikannya. Yang terakhir itu harus di atas kayu salib. Petrus mencoba menghalangi dia, nggak bisa. Orang yang dekat sama dia 24 jam. Ya. Siapa lagi yang mau coba menghalangi dia? Nggak bisa. Dia harus mengakhiri dengan terakhir di atas kayu salib. Dia harus mati. Setelah mati, dia bangkit pada hari ketiga. Dia kemuliaan Tuhan memenuhi kita. Dan saya percaya perjalanan gereja kita ini sudah umur 22 tahun. Ya, wah enggak. Jadi pas 22 ayat juga ya. Aduh, ya. Jadi 22 ayat juga ya. Dan saya sangat bersyukur ya, kita ada di wadah yang tepat. Coba kita lihat ciri-cirinya yang sudah mulai muncul. Dikatakan anakmu laki-laki dan perempuan akan datang berikut. Bukankah sekarang kita banyak anak-anak yang ada rumah bintang ya. Sebentar lagi akan kita dari Yayasan Berkat Bina Bangsa akan bekerja sama dengan OCC. Itu juga nanti akan, saya nggak tahu ada berapa ribu ya, kalau paketnya makin banyak ya makin banyak memberikan banyak dampak walaupun kita tidak langsung ya. Dan saya melihat hal-hal yang ini sudah mulai muncul ya di wadah kita. Saudara dikasihi Tuhan, maka Yesus, Yohanes 8 ayat 12 katakan begini, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Ya. Yohanes 9 ayat 45, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Sebab aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi waktu kita sekarang ini adalah waktu kita untuk bekerja. Apa yang menjadi panggilan Tuhan? Ditempatkan. Mari kita bekerja. Ya, jangan tunda-tundakan waktu. Ya. Yohanes 1 ayat 4, 5 dan 9. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya telah menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi terang itu sudah datang. Dan saya percaya saudara dan saya sudah menerima terang itu. Bahkan semakin hari semakin besar. Jadi terang itu ada kan ini berapa watt? Ada yang 10 watt, ada yang 25 watt. Kalau saudara dan saya, terangmu dan terang saya, ya kita semua tak terbatas terangnya. Sebagaimana saudara menyikapi dan meresponi firman Tuhan, dan saya percaya Tuhan itu, terang itu akan semakin besar, semakin besar dan semakin besar. Dan bagaimana sih wujud terangnya? Ya, pertama adalah di mana Injil harus diberitakan. Keselamatan buat setiap manusia, itulah tujuan daripada terang itu datang. Ya, selagi program gereja ini adalah misi, ya, di mana Injil itu diberitakan kepada semua orang. Itu ada kita di dalam jalannya terang itu. Amin. Kedua adalah, ya, kalau kita melihat, ya, memang dalam pelayanan ini, ya, perjuangan kita dalam kekristenan ada dua, ya, perjuangan dalam pelayanan dan perjuangan dalam menderita.
Ya, itu harus bertanding dua-dua ini, dan kita harus akhiri. Ya, kapan mengakhiri? Ketika Tuhan dan saya dipanggil Tuhan, atau nanti Tuhan datang kali yang kedua. Ya, selesai tugas kita. Ya, tapi satu, ya, setelah saya coba telusuri, Tuhan bilang gini, ya, di Matius 5 ayat 14-16 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah. Demikianlah hendakmu terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi tidak lebih penting juga, ya, bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan, ya, melayani Tuhan, ya. Kita harus melakukan yang namanya pelayanan kasih. Ya. Yayasan Berkat Bintang Bangsa ini sudah terbentuk. Saya percaya, ya, ke depan, mari itu bukan jadikan ini wajib tugas Pak Darius atau bagian ini, tapi inilah tugas kita bersama, supaya benar-benar kita itu, ya, mengaplikasikan Yesaya 58 terjadi. Ketika kita mendahului untuk orang yang membutuhkannya, di situ dikatakan terangmu akan merengkah seperti fajar. Itulah yang hari-hari ke depan menurut saya percaya. Ketika kita akan melihat satu tuayan yang besar terjadi, bahkan dikatakan gini, bangsa-bangsa dan raja-raja, bukan hanya bangsa-bangsa, tapi raja-raja akan datang berhimpun dan melihat kemuliaan Tuhan yang terjadi. Sepertinya nggak ada kaitannya, Kita disuruh melayani orang yang kurang mampu, yang tidak mampu, dan kita memberitakan Injil kepada semua orang. Dua hal itu Tuhan perintahkan, tapi ini loh efeknya, dampaknya, bangsa-bangsa akan datang berguyur-guyur dan raja-raja. Bahkan dalam terjemahan yang lain dikatakan pedagang-pedagang besar akan datang. Mereka datang tidak bawa tangan kosong. Mereka datang membawa kekayaan mereka, bukan untuk menyombongkan Tuhan, tapi mereka akan mempermuliakan Tuhan. Itulah yang saya luar biasa. Ya, ini kado ulang tahun buat gembala kita. Tugas ini adalah untuk kita semua, untuk saudara dan saya. Ya, rumah bintang bukan hanya untuk satu, tapi rumah bintang kedua, rumah bintang ketiga, dan seterusnya. Ya, dan kita harus melihat lagi pelayanan yang lebih luas lagi yang berdampak bagi sesama kita itu apa. Ya, saya percaya ketika kita bersama-sama bergandengan tangan, ya, hal yang luar biasa ini. Ketika kita mulai lihat, ya, anak-anak kita sudah mulai berhimpun. Satu lagi kita lihat itu adalah ketika para pembesar, penguasa di kota ini, ya, mulai datang mencari saudara dan saya. Mereka akan memegang puncak jumpa saudara dan saya. Ya. Kita lihat lagi perbuatan sampai seperti apa. Bahkan dikatakan orang Kedar Nabayot akan datang berhimpun. Jadi dari saudara-saudara di seberang itu akan banyak datang berhimpun dengan saudara dan saya. Itu tanda saudara bahwa terangmu dan terang kita semua semakin luar biasa.
Dikatakan pintu gerbang saudara dan saya tidak akan tertutup, baik siang maupun malam. Artinya tidur pun saudara dan saya menuai. Ya kan? Kapan waktunya? Saudara tidak bisa, karena ada perintah bangkit dan menjadi terang. Itu yang saudara dan saya supaya harga. Gak bisa. Ujung-ujung itu ayat 2 itu bangkit dan menjadi terang. Bahkan saudara yang tadinya jemaat berapa? Jemaat 10, ya. Di ayat paling terakhir dikatakan begini. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Akulah Tuhan akan melaksanakan dengan segera pada waktu kapan? Saat ini. Di saat umur 60 tahun kepala kita di tempat ini. Amin. Ya. Saudara jangan berkecil hati. Jemaat saya cuma 10 orang. Bahkan sudah menghilang kemana-mana. Mereka dikatakan ada pertengahan. Mereka yang tadinya merasakan curiga, bermusuhan sama saudara, mereka akan datang sujud menyembah dan berkata, benar apa yang kamu katakan itu benar. Saudara, tapi mari yang perlu kita fokuskan adalah menjadi terang. Amin. Mari kita fokuskan menjadi terang. Ya. Kita coba lihat ke 58. Ya. Itu aplikasinya nanti, ya, yang kita lakukan bersama-sama. Ya, mulai 7 aja nanti sudah baca seluruhnya. Supaya engkau memecahkan rotimu bagi orang yang lapar, membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberikan dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudara sendiri. Ya. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, lukamu akan pulih dengan segera, kebenaranmu menjadi barisan depanmu, kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa, akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus dan membetulkan supaya tempat itu dapat dihuni. Saudara, itulah janji itu aplikasinya. Ya, ketika kita mendahulukan orang lain, saudara, memang gak gampang dalam situasi seperti ini. Kegelapannya makin gelap. Ya, situasi yang saat ini COVID, ya, membuat ini. Saya tahu bahwa begitu banyak usaha mandek, ya, semuanya jadi persoalan dan masalah. Tapi lihat, jawaban daripada kita mau keluar daripada setiap persoalan kita, masalah kita tidak disuruh untuk
kerja lebih jam, atau disuruh meng-hire siapa, enggak. Tapi kita disuruh untuk melakukan. Kita akan membangun kembali reruntuhan yang sudah berabad-abad, bahkan yang mati sekalipun. Itulah sebabnya saya percaya firman Tuhan hari ini, ya, itu bukan hanya buat Pak Gede, tapi buat saudara saya kita semua. Saudara saya setuju, mari kita bangkit menjadi terang. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat luar biasa. Yang percaya bahwa kita semua adalah bintang-bintangnya Tuhan. Boleh angkat, lambaikan tangan, diberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita sekali lagi yang mengatakan sebab aku percaya. Sebab aku percaya, bukan karena biarlah semuanya itu Tuhan menjadi rema dan terang bagi setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baiklah, firman yang luar biasa sudah kita dengarkan, dan sekarang mari kita dengarkan kesaksian yang dibawakan oleh anak-anak Rumah Bintang.
Ya, shalom Bapak Ibu. Yuk kita akan datang kita akan berdoa buat Bapak Gembala kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di usia yang luar biasa memberikan buat hamba-Mu, buat gembala kami, buat hamba Gede Widiada Tuhan. Terima kasih kalau hari genap 60 tahun usia Engkau berikan buat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih buat waktu-waktu yang telah dilewati bersama dengan Engkau Tuhan. Sampai pada hari ini semua karena kasih karunia, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih kami serahkan roh jiwa tubuh hamba-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan panggilan Engkau dalam kehidupan hamba-Mu, Engkau terus akan menggenapinya Tuhan. Sampai apa yang Engkau mau, itu terlaksana semuanya Tuhan. Terima kasih buat wadah yang ada dalam kekebalan hamba-Mu Tuhan. Untuk Rayon 12, di mana satu visi yang telah Engkau taruh, menjadi gereja yang berkarakter Kristus dan berdampak bagi sesama. Kami percaya Tuhan, terus biarlah pengurapan-Mu, kekuatan-Mu, hikmat-Mu mengalirkan buat kehidupan hamba-Mu, untuk membawa wadah ini Tuhan berjalan dalam jalan-jalan-Mu, untuk terus Tuhan menggapai setiap apa yang Kau taruh lewat visi yang telah dalam hati hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami, setiap umat-Mu, setiap para pengerja, bahkan setiap gereja dalam wadah yang 12, kami semua bergerak bersama-sama sampai visi ini tergenapi Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih jadi berkat buat kota ini, jadi berkat buat provinsi ini, buat bangsa ini sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan roh jiwa tubuh hamba-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Kekuatan yang baru, hikmat, pengurapan terus Engkau limpahkan. Bahkan hati Bapa, hati hamba terus mengalir Tuhan, untuk memimpin kami semuanya ada dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa kekuatan kesehatan Engkau limpahkan, bahkan juga buat ibu, bahkan seluruh keluarga besar yang ada Tuhan. Dulu bersama dengan kuasa darah-Mu yang sempurna Tuhan. Kami percaya waktu-waktu yang dari lewatinya Tuhan, ada begitu banyak mujizat yang telah menyatakan. Kami juga serahkan waktu-waktu yang akan dijalaninya Tuhan. Biarlah Engkau terus memimpin, dan biarlah Engkau berikan kejutan-kejutan daripada-Mu, seperti kebenaran firman telah kami dengar Tuhan, untuk bangkit terjadi terang dan kemuliaan itu semakin besar Tuhan. Dan itu akan jadi berkat buat banyak orang, dan lewat wadah ini juga nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Bapa, anugerah terbaik Engkau limpahkan Tuhan. Kalau sesuatu yang bukan dari Tuhan, jauhkan dari kehidupan hamba-hamba-Mu. Sakit penyakit, kuasa kegelapan, orang mau berbuat jahat, luputkan hamba-hamba-Mu Tuhan. Tapi pembelaan-Mu Engkau limpahkan, kekuatan-Mu Engkau limpahkan, yang terbaik Engkau berikan, dan terus bercahaya seperti terang yang terus Tuhan, dan akan menerangi kegelapan, dan dalam kehidupan hamba-Mu akan banyak terus setiap orang akan diberkati. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Ya. Pertama tentu yang saya kasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua yang saya cintai adalah istri saya. Kemudian yang saya kasihi para wakil gembala, ada Pak Yuli, Pak Darius, Pak Willy, kemudian
rekan sekerja, para pengurus, kemudian juga rekan-rekan sekerja, para gembala cabang dalam kota yang hadir pada sore hari ini, beserta dengan pelayan-pelayan yang juga bisa hadir karena masih ada ibadah juga ya sampai malam nanti. Nah, kemudian terima kasih kepada tim manajemen dari Yayasan Berkat Bintang Bangsa, Ibu Linda Chen, ya, beliau ini yang sudah memberikan tempat ini sebagai panti asuhan rumah bintang, beserta adik yang ikut mendampingi ibunya. Kemudian beserta dengan tim manajemen dari Yayasan Berkat Bintang Bangsa, Pak Darius sebagai ketuanya, ya ada sekretaris, ada bendahara, dan ada tim yang lainnya juga. Nah, kemudian yang saya kasihi juga dari tim kerja dari panti asuhan rumah bintang, ada Pak Hengki, ada Cik Catherine, kemudian ada bunda-bunda yang selalu berdoa mendampingi anak-anak, dan juga ada siapa ya disebut ayah juga ya, ayah dan ibunya mana itu ya? Oh ya, itu ya, ayah dan ibu. Jadi anak-anak panti itu perlu ayah dan ibu, perlu figur daripada ayah dan ibu. Jadi terima kasih buat kerjasama yang luar biasa sampai hari ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan tadi terkonfirmasi. Bulan lalu saya berdoa, Tuhan di hari ulang tahun saya yang ke-60 itu saya mau kado dari Tuhan. Tapi pada waktu Tuhan itu mengatakan, kamu mau kado apa? Saya tidak berani minta, saudara. Saya akan tunggu apa yang Tuhan kasih. Saya bilang apa saja yang Tuhan kasih, saya akan terima, begitu ya. Nah, terkonfirmasi adalah Yesaya pasal yang ke-60. Usia dari Gihon adalah 22. Ayat daripada pasal 60 itu adalah ayat 1 sampai dengan 22. Itu bukan kebetulan. Ya, saya percaya tadi sudah diutarakan, kuncinya adalah bangkit dan menjadi terang. Terima kasih Pak Darius ya. Pak Darius ini selalu dapat hal-hal yang profetik begitu ya, selalu yang profetik begitu. Tapi kalau ekspositori, tekstual begitu mungkin enggak, tapi hal-hal yang profetik yang seperti itu. Jadi terima kasih ya, dalam usia perjalanan saya yang hari ini ke-60 tahun, saya mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan yang sudah memberi kesempatan kepada saya sampai 60 tahun. Kalau tidak kan sudah selesai, bisa sebelumnya dan bisa setelahnya, saudara. Tapi kalau saya masih ada sampai hari ini, artinya Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi sesama. Jadi fokus saya selalu adalah menjadi gereja yang berkarakter Kristus. Bagaimana menjadikan pribadi saya, keluarga, dan semua yang Tuhan percayakan itu menjadi seperti Kristus dan berdampak bagi sesama. Berdampak itu artinya mempunyai konotasi yang positif bagi sesama. Dan itu yang sedang kita lakukan secara terus-menerus. Nah, saya mau beri tipsnya. Suatu saat ada anak-anak mahasiswa saya itu bertanya begini. Dia bilang, Om Gede, sampai usia 60 ini bagaimana Om itu bertahan begitu ya, karena banyak hamba Tuhan tengah jalan pergi minta kemana, bahkan sudah menjadi mualaf atau maaf ya saudara, itu fakta-fakta di lapangan. Banyak hamba Tuhan juga jadi mualaf begitu ya. Kemudian begitu banyak mereka juga yang sudah tenggelam, bahkan yang hari-hari ini bikin heboh dunia adalah berjatuhan dalam dosa begitu ya. Apa sih tipsnya begitu? Saya bilang saya nggak punya tips yang hebat-hebat.
hanya satu aja, saat teduh. Sesibuk apapun kita, jangan pernah meninggalkan saat teduh. Di dalam saat teduh itu ada doa, ada pujian, ada penyembahan, ada pembacaan kitab suci. Itu yang kami lakukan secara konsisten dari saya baru bertobat sampai hari ini. Menghadapi badai yang besar, yang kecil, yang menengah, saya tidak pernah melupakan saat teduh setiap hari. Tidak pernah bolong sekalipun saat teduh. Dalam keadaan sesibuk apapun saudara, ya, dalam waktu saya masih bekerja di bank saudara, ya, pagi jam 6:30 saya sudah berangkat ke kantor, pulang jam 9 malam saudara. Tapi saya tidak pernah yang namanya melewatkan saat teduh saudara. Saya bisa di mobil saat teduh, saya bisa di mana-mana saat teduh saudara. Saya bisa siang saat teduh, tapi saya berusaha untuk saat teduh di pagi hari. Tapi kadang-kadang pekerjaan menuntut saudara untuk jam 6:30, jam 7 saya berangkat saudara, kemudian pulang baru jam 9. Tapi satu kata kunci yang membuat sampai hari ini saya kuat bertahan adalah saat teduh. Jangan pernah tinggalkan saudara. Karena saya sudah mempelajari hamba-hamba Tuhan berjatuhan, jemaat Tuhan berjatuhan karena tidak saat teduh. Saudara pikir hamba Tuhan itu saat teduh? Belum tentu. Dia hanya mempersiapkan khotbah kalau besok dia mau khotbah, dia mau baca firman Tuhan kalau besok mau khotbah. Itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya dengan beban yang begitu berat, kepercayaan yang begitu hebat, tetapi hubungan dengan Tuhan sangat singkat sekali. Itu sangat berbahaya. Makin besar kepercayaan Tuhan kepada kita dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam apapun, seharusnya hubungan kita dengan Tuhan itu harus makin besar. Tidak boleh makin sempit dengan alasan sibuk dan segala macam. Itu akan melemahkan iman kita. Nah, itu rahasianya sampai 60. Dan kita berdoa sampai Tuhan memanggil. Saya tetap dengan istri, anak-anak kita konsisten untuk saat teduh. Saya nggak punya ilmu yang hebat-hebat. Ya, ilmu S3 itu tidak akan pernah membuat kita hebat. Tapi kalau saat teduh saudara yang hebat dengan Tuhan, itu yang membuat kita hebat, saudara. Nah kemudian perjalanan daripada rumah bintang yang sampai dengan 5 tahun ini juga sesuatu yang luar biasa. Supaya saudara yang belum tahu jadi tahu ya sejarahnya saudara. Sebelum almarhum Pak Pendi itu dipanggil oleh Tuhan, ya Pak Pendi itu menghubungi saya agar saya ketemu sama beliau dan akhirnya saya ke rumahnya. Ya, ini nostalgia ya Bu Rita. Dia bilang begini sama saya, Pak Gede, saya tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Tolong Pak Gede, saya punya kerinduan untuk panti asuhan, tapi saya nggak bisa realisasikan. Nah, saya menyerahkan sama Pak Gede. Jujur pada waktu Pak Pendi bicara begitu, saya tuh nggak dapat visi dari itu, masih gelap. Kemudian saya berdoa, dan akhirnya Tuhan kasih visi, saudara. Yaitu apa? Visinya menjadi bintang, saudara. Dan akhirnya saya kembali lagi berjumpa, saya siap untuk menjalankan amanah dari Pak Pendi, karena saya sudah dapat dari Tuhan. Nah, setelah itu beliau dipanggil oleh Tuhan dan melalui Ibu Linda tempat ini didedikasikan untuk rumah bintang. Tepuk tangan. Dan setelah itu saya minta bantu Kak Rona dengan bunda-bunda lainnya, saudara. Wah, Kak Rona itu dapat lagi tentang bintang, saudara. Wah, luar biasa. Setelah itu Tuhan dengan spesial mengirim Pak Hedi sama Ibu. Saudara,
yang kenapa saya harus cerita ini? Kalau Tuhan kasih visi, Tuhan kasih provisi. Tuhan tidak pernah kasih visi kemudian tanpa provisi. Tidak. Dalam masa pandemi yang begitu sulit, saudara, banyak panti asuhan yang tutup, banyak yang teriak-teriak, saudara. Kami sudah tidak mampu lagi memberi makan anak-anak. Kami sudah tidak mampu ini dan tidak mampu itu. Tapi yang saya dengar dari Pak Hengki, dari bunda-bunda itu, sampai detik ini Tuhan peliharakan anak-anak. Hampir tiap minggu, mungkin tiap 2 hari sekali, ada saja orang yang membawakan makan, minum, dan kebutuhan-kebutuhan anak-anak, saudara, dari berbagai penjuru yang ada di kota ini, saudara. Saya sendiri jujur tidak kenal dengan mereka semuanya, tapi Tuhan kenal dengan mereka, saudara. Wah, ini yang luar biasa, saudara, luar biasa sekali. Nah, bahkan bukan hanya kebutuhan anak-anak saja, sampai kebutuhan dok lampu ini pun ada orang yang menjamin, saudara. Kalau Pak Hengki perlu lampu, saya drop berapa biji, saya drop. Begitu mati aja, saya drop lagi langsung. Bahkan saya dengar, saudara, listrik setahun saja sudah dibayar sama orang itu, saudara. Ini yang saya maksudkan. Kalau kita dapat visi, maka kita pasti dapat provisi dari itu. Wah, ini yang luar biasa. Dan sekarang, saudara, banyak anak-anak yang lain yang mau dititip ke sini, tapi tempatnya udah nggak cukup. Pak Hengki sama ibu dan bunda-bunda yang berdoa itu terus berdoa, itu bagaimana? Dan Ibu Linda berbuka hati lagi. Beberapa minggu yang lalu berjumpa, pakailah tempatku yang di Rumbai itu. Ada mungkin luasnya kira-kira 5 ribuan ya. Yang pastinya rukonya 6 ruko, Nah. 6 pintu. Rukonya 6 biji, 6 pintu. Mungkin luasnya antara 4.000 begitu ya, kurang lebihnya. Kalau itu seizin Tuhan, rumah bintang yang kedua. Saya percaya aja bahwa visi, provisi, visi, provisi itu selalu menyertai dalam segala hal. Jadi kalau belum, kita mesti bersabar, menunggu waktunya Tuhan. Kita nggak perlu terbopong-bopong, saudara. Nah, jadi saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-5 bagi Rumah Bintang. Berbicara Rumah Bintang adalah cucu-cucunya Opa. Semua shalom cucu-cucu. Luar biasa, jadi saya bertambah tua jadinya dipanggil Opa. Dan itu saja apa yang saya boleh saksikan kepada kita semuanya. Tetap antusias, tetap rukun. Oke. Nah, kemudian pada kesempatan berbahagia ini saya juga mempersembahkan secara pribadi dalam usia 60 ya kepada panti asuhan dari Rumah Bintang ini. Awalnya saya mau belikan sesuatu begitu ya, tapi karena semua beras ada, berlimpahan, seperti ada berlimpahan, semua berlimpahan. Nah, sekarang saya berikan ini, saya serahkan ini ya. Saya serahkan kepada pengelolanya ya. Terakhir ya Bapak Ibu, bahwa saya diingatkan tentang ibadah ya. Ibadah itu bahasa Ibraninya syar'in dan abodah. Syar'in dan abodah itu artinya peribadatan. Tetapi syar'in dalam Islam banyak ada syar'in, itu bahasa Ibrani, tapi mereka juga syar'in. Saudara lihat aja itu di televisi, tahulah itu nanti ya. Nah, syar'in itu artinya hormat, takut, gentar kepada Tuhan. Kemudian abodah itu artinya kita
melayani sebagai hamba Tuhan. Jadi kata ibadah kalau digabungkan adalah hormat, gentar, takut akan Tuhan dan menjadikan kita seorang hamba. Dalam perjanjian baru itu berarti pelayanan. Oleh karena itu, kalau kita berkata saya ini beribadah, nggak pernah akan luput namanya hormat, gentar, takut akan Tuhan dan melayani Dia, Raja segala raja. Nah, saudara, ibadah yang sejati mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tapi yang kedua firman Tuhan sebutkan, ibadah yang berikutnya adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda apa? Yang berkekurangan. Saudara, pertanyaannya cuma mengunjungi toh? Enggak, ada sesuatu yang kita bawa. Sekali lagi, konsep ibadah orang-orang Israel adalah aku pergi menghadap Tuhan tanpa tangan hampa. Artinya ada sesuatu yang kita bawa, mengunjungi anak-anak yatim piatu, mengunjungi janda-janda yang berkekurangan. Ada sesuatu yang kita bawa kepadanya. Itu pesan yang saya sampaikan untuk kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih buat Oka. Sekarang kita dengarkan kesaksian dari anak rumah bintang. Shalom. Shalom. Nama saya Dinda. Umur saya 7 tahun. Saya sudah yatim piatu. Shalom. Nama saya Yudhita Budi. Umur saya 9 tahun. Shalom Bapak Ibu. Jadi dua anak ini anak baru di Rumah Bintang. Ketika bapaknya mengantar mereka kan pasti itu udah anak piatu. Jadi 10 hari setelah bapaknya mengantar mereka ke Rumah Bintang, bapaknya meninggal dan sekarang mereka adalah anak yatim piatu. Terima kasih. Terima kasih, demikianlah kesaksian dari anak-anak rumah bintang dan juga kesaksian dari Opa saat ini. Mari kita menutup ibadah kita dan sebentar lagi kita menikmati yang sudah disediakan oleh rumah bintang. Dan kami Sebelum menutup ibadah. Dan sebelum menutup ibadah kami mengundang kami akan sebuah pujian. Kemuliaan Tuhan
rumah bintang ini usia yang ke-5 tahun. Biarlah berkat-Mu melimpah-limpah atasnya ya Tuhan. Engkau sendiri yang terus membimbing tahun demi tahun, masa demi masa, dengan kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih ya Bu Bapa buat kebersamaan malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Dan sebentar lagi kami terima berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua katakan amin. Sebelum kita menikmati berkat makanan kita, kami undang Box Willy untuk bawa kita dalam doa. Baik, jadi saya spesialis doa makan dan minum. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapak, terima kasih, puji Tuhan, hari ini kami boleh merayakan ulang tahun Pak Gede di tempat ini yang ke-60. Kami bersyukur Tuhan buat gembala Bapak rohani yang baik yang terus membimbing setiap kami untuk terus menjadi messenger daripada Pentakosta yang ketiga. Dan dari tempat ini kami juga memberkati rumah bintang dari semua pengurus yang ada, buat bunda-bunda dan juga buat anak-anak panti asuhan di tempat ini. Rumah bintang diberkati Tuhan, seperti namanya akan mencetak anak-anak menjadi bintang-bintang di Indonesia. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang akan menjadi garam dan terang. Dan kami percaya dari tempat ini bangkit menjadi terang, dan terang Tuhan datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atas setiap anak-anak Tuhan. Dan kami percaya ini adalah generasi masa depan yang Tuhan percayakan. Dan kami percaya lewat anak-anak ini akan terjadi terobosan buat bangsa dan negara kami, terkhusus buat kota kami Pekanbaru. Kami melihat ada terobosan yang dahsyat buat kota kami lewat anak-anak rumah bintang yang ada di kota kami. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati kami semua dengan dahsyat, dan kami bersyukur buat makanan minuman yang sudah Tuhan sediakan untuk kami. Engkau sucikan, kuduskan, dan kuasa darah Yesus dan memberkati kami semua, dan berkati tangan-tangan yang menyediakannya. Terima kasih Tuhan, kami sambut dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.